Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Kabar Bu Dewi? Sehat? Alhamdulillah. Kemudian gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini Bu, maaf nih mengganggu waktunya. Saya kebetulan ada tugas-tugas dari CGP Bu tentang pengambilan dan pengujian keputusan pimpinan. Saya mungkin minta waktu Ibu untuk menanyakan beberapa hal Ibu. Gimana Bu? Ya, Bisa, Bu? mudah-mudahan ya bisa saya bisa jawab dan bisa membantu ya tugas Bu Dian selanjutnya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Pertama ini Bu, saya mau nanyakan. Yang pertama itu bagaimana Ibu biasanya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini Bu? Untuk kasus-kasus yang ada di sekolah ini biasanya sangat banyak ya Bu Dian ya. Tapi kita ambil yang sering kita hadapi, yang sering kita lakukan gitu ya. Maksudnya kita hadapi di dalam kelas itu biasanya masalah dengan peserta didik. Peserta didik yang sulit diarahkan gitu kan di dalam kelas, terus peserta didik yang selalu mengganggu teman, itu biasanya seperti itu. Nah, yang paling ini sekali yaitu tentang kehadiran siswa. Nah, kehadiran siswa ini karena berkaitan dengan nilai akhir siswa itu sendiri. Nah, banyak sekali kasus-kasus tentang kehadiran ini yang menjadi problem bagi guru ya di dalam kelas, karena guru merasa sudah memberikan keringanan kepada si anak ini ya, melalui bisa dengan surat dokter atau berapa hari kalian kamu itu tidak hadir dan kasih keringanan, tetapi masih saja siswa ini seakan-akan tidak ada perubahan ya, terus saja dia lakukan berulang-ulang seperti itu. Nah, terus itu yang biasa dihadapi. Nah, kemudian kalau untuk yang luasnya, nah, seandainya si kasus ini, si guru ini tidak bisa menyelesaikannya, biasanya dia kalau untuk siswa didik ya, peserta didik, dia panggil orang tuanya, dipanggil orang tuanya dulu, diajak bicara, kenapa ini anak nggak masuk ya, tidak hadir di sekolah hari tertentu itu. Nah, jadi dipanggil orang tuanya, diajak bicara kenapa, terus ditanya kita berikan bahwa ini merupakan peraturan ya, ini merupakan aturan yang sudah ditentukan di dalam sekolah ya. Nah, jadi si orang tuanya ini juga mengerti gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus banyaklah memberikan kepada menerangkan kepada orang tua murid itu sendiri kalau kehadiran ini merupakan suatu aturan prinsip yang harus dijalani, yang harus diikuti ya, walaupun dia merasa ini merasa kurang serap dengan peraturan itu, tetapi ini harus dia ikuti. Nah, jadi itulah yang biasa yang ada di dalam kelas gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini biasanya si guru ini melakukan dengan teman sejawat gitu. Jadi membicarakan kasus ini supaya bagaimana kasus ini cepat terselesaikan ya. Jadi selain orang tua, teman sejawat gitu. Nanti kalau sudah seandainya benar-benar tidak bisa diselesaikan, barulah dengan ke kepala sekolah pimpinan yang mempunyai peraturan, yang membuat peraturan di sekolah itu gitu Bu ya. Iya Bu. Terus yang kedua Bu, bagaimana misalnya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, jadi kasus-kasus yang tadi sudah saya bicarakan itu ya, biasanya ada kasus-kasus yang benar-benar nilainya tuh sama, ini penting. Nah, untuk
memilih salah satu dari kasus ini, biasanya ya kita mengadakan musyawarah ya. Karena ini misalnya kasusnya terjadi di sekolah, otomatis kita ya bersama-sama menyelesaikan dengan cara musyawarah dengan para guru. Nah, ini supaya kasus-kasus yang ada di sekolah itu cepat diselesaikan. Itu kemudian. Biasanya ada langkah-langkahnya atau tidak Bu? Atau prosedur yang biasa dilakukan? Apakah rapat rutin atau langsung hari itu diselesaikan atau bagaimana Bu? Nah, kalau kasus-kasus yang sangat kecil, biasanya kita adakan rapat kecil saja ya, antara guru dengan kepala sekolah atau guru dengan guru teman sejawat. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya, nah sehingga masalah itu dapat diselesaikan ya. Tapi kalau misalnya kasusnya sangat besar ya, melibatkan banyak orang ya, nah ini kita biasanya mengadakan musyawarah atau rapat guru. Nah, jadi rapat guru kita panggil nih pada hari, karena apa, suatu masalah itu harus diselesaikan secepatnya ya, tidak ada supaya tidak meluas kemana-mana. Jadi hari itu kita selesaikan, tapi dengan mengadakan rapat guru. Ya, rapat guru. Berarti memang harus segera diselesaikan ya Bu ya, ditangani. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, kalau untuk kasus-kasus dilema etika ya, hal yang efektif itu biasanya kita mengadakan mengadakan suatu kayak penelitian, mengamati dulu sejauh mana nih kasusnya ini ya, melibatkan banyak pihak atau tidak. Jadi kita amati dulu, kita lihat dulu gitu kan. Nah, kemudian barulah hasilnya ini kita bawa ke ruang rapat gitu, rapat bersama guru gitu. Kemudian kira-kira hal apa saja ya Bu yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal tantangannya itu kita selalu menghadapi sifat yang beragam ya, setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Nah, kita harus tahu sifat seseorang itu. Jadi kita tidak langsung menemui orang tersebut, tidak, tapi kita dengan cara pendekatan. Jadi tidak langsung panggil orangnya itu langsung kita berikan, kamu kalah begini-gini, tidak ya, kita harus pendekatan, ya itu seperti itu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam kasus-kasus penyelesaian dilema etika Bu? Biasanya ada jadwal tertentu atau misalnya tiap hari Rabu atau tiap apa gitu saja? Biasanya itu kan masuknya ke dalam konseling ya, bimbingan konseling atau untuk menyelesaikan kasus yang ada di dalam kelas ya. Biasanya sebulan sekali ya, kita mengadakan pembinaan ya istilahnya ya, kayak seperti itu. Nah, untuk mengetahui kasus mana yang belum terselesaikan ya, kenapa belum selesai ini kasus, jadi kita ada kayak program-programnya sebulan sekali gitu. Berarti sebulan sekali Bu ya? Iya. Kalau misalnya apakah Ibu bisa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan tadi ya sebulan sekali ya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Bu yang dijalankan untuk penyelesaian kasus itu? Nah, bentuknya biasanya kita dalam bentuk seperti kayak observasi gitu ya, ya seperti observasi, kemudian kunjungan gitu, kunjungan ke siswa atau ke yang bermasalahnya, ya seperti itu. Kalau misalnya yang bermasalah guru bagaimana Bu? Kalau yang bermasalah guru ya tadi observasi, maksudnya penilaian dari teman-temannya bagaimana, masukan dari untuk kita. Nah, kemudian kita setelah masukan-masukan itu beberapa tidak langsung kayak
tidak langsung dianggap benar, tidak. Nah, kita kelola dulu, kita telaah dulu, diamati dulu gitu. Nah baru setelah itu kita observasi ke orangnya dulu, kita lihat dulu sendiri langsung gitu. Nah baru kita setelah bisa kita lihat, oh orangnya begini, nah nanti kita pendekatan ke guru tersebut gitu. Jadi pendekatan ya Bu? Iya, melalui pendekatan. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada seseorang yang bantu atau faktor-faktor apa yang mempermudah? Iya. Biasanya yang membantu menyelesaikan permasalahan kasus yang ada di sekolah biasanya adalah guru senior, ya, guru yang dianggap lebih lama di sini, yang sudah mengetahui seluk-beluk lingkungan sekolah ini. Nah itu yang kita kita buat, bukan kita ajak bersama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi dengan guru senior yang sudah memahaminya. Guru senior berarti ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil itu, jadi suatu kasus itu tidak bisa diselesaikan langsung, ya. Jadi harus melalui proses beberapa tahap, dan tahap-tahapan ini yang harus kita cermati. Tidak langsung ke permasalahannya, tapi kita perlu kayak pendekatan dengan observasi, dengan melihat langsung terjun, seperti itu. Jadi itu merupakan hal-hal yang mungkin yang bagi saya tuh merupakan suatu positifnya dari permasalahan itu. Jadi kita bisa melihat, oh sifat orang seperti ini, seperti itu. Ya baik Bu Dewi, mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Iya, sama-sama Bu Dian, mungkin juga saya masih ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng. Perkenalkan kami Ibu, saya ini Santi, guru di SD Grogol Utara 03. Teman-teman juga kami perkenalkan Ibu Sri Sur Aryani, SPD selaku Kepala SD Grogol Utara 03. Saya saat ini berperan sebagai CGP Angkatan 7, mendapatkan tugas berkaitan dengan pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan di sekolah selama menjabat sebagai kepala sekolah. Karena itu kami pastinya meminta bantuan dari Ibu, sebelumnya memohon waktunya, kesediaannya untuk bisa bersama kami melaksanakan kegiatan wawancara ini. Kami perkenalkan juga bahwa ini adalah teman saya. Ya, nama saya Ahmad Januar, Bu. Saya guru dari SD Anjeptus Pagi. Vita sekarang ya. Iya betul Bu. Iya, teman. Iya tadi cerita sedikit memang. Dan ini Bu Dian, silakan Bu Dian. Saya Dian Susanti dari SDN Kebayoran Lama Selatan 11 Bu. Ya, Bu Dewi. Iya, ya. Sama-sama juga teman Ibu juga karena ya tugasnya sama-sama. Oke, baik, terima kasih atas saya ke ini Pak Ibu. Waktu yang waktu yang diberikan ya Bu Dian. siap yang barangkali yang dibutuhkan dari Ibu ya, siap membantunya. Iya, alhamdulillah. Kita mulai ya Bu ya wawancaranya berkaitan dengan selama pastinya memimpin sekolah SD Grogol Utara 03. Kan Pak Januar sama Bu Dian juga tahu kami di sini muridnya ada 916 siswa, ada 30 rombel. Maka terbayangkan kasus-kasus yang dihadapi baik dari siswa maupun dari gurunya sendiri, orang tua pasti ada banyak yang dialami. Karena itu dalam kesempatan ini mungkin kami ingin berbagi pengalaman dari Ibu ketika mendapatkan kasus-kasus tersebut gitu ya. Mengidentifikasi itu menjadi sebuah dilema atau itu menjadi wujud moral itu bagaimana gitu. Bagaimana caranya Ibu bisa mengidentifikasi
klarifikasi bahwa kasus tersebut tuh menjadi ini dilema, ini rujukan moral. Baik, terima kasih sebenarnya saya ini dari Kepala Sekolah SD Kota juga memang banyak dilema etika yang kami hadapi selama bertugas ini. Sebenarnya besar atau kecil itu tidak ada yang berbeda, pasti ada kasus dilema atau rujukan moral. Bagi saya pribadi, jika ada kasus yang seperti ini, ya memang kadang-kadang saya tuh sedikit mungkin jeleknya saya agak lelet. Nah, lelet itu artinya setelah saya mempunyai kasus itu pasti saya serap dahulu. Hari itu tidak langsung saya berikan jawaban atau mungkin belum bisa memastikan. Kalau untuk memastikan mungkin masih ragu-ragu. Nah, tentunya selanjutnya ya saya menelaah dahulu. Kalau saya begini nanti dampaknya apa? Kalau saya tidak dampaknya apa? Itu yang keduanya juga saya pasti meminta pendapat atau dari teman-teman yang saya anggap stakeholder ini yang bisa saya ajak sharing atau memberikan masukan yang terbaik. Namun demikian jika itu masih belum pas dengan apa yang karena feeling juga saya pakai, karena tentunya juga saya selalu meminta atau berdoa selalu kepada Allah agar diberikan petunjuk yang baik dan benar. Ini jika dari teman itu memang sejalan dengan hati saya ambil. Tapi kalau tidak, pasti itu akan saya pertimbangkan lagi dengan feeling, bahkan tidak lupa dari suami juga saya minta jadinya menentukan risiko apapun juga sudah seperti ini, konsekuensinya nanti akan baik. Pasti saya ambil salah satu yang menurut saya harus dan bisa. Tentunya pasti ada yang itu pasti ada dampaknya tidak senang. Risiko tidak disenangi ini menjadi salah satu yang saya terima. Tidak apa-apa. Mungkin jadi yang bisa kami tangkap bahwa ketika mengidentifikasi walaupun kayaknya lambat Ibu bilang ya, nggak langsung respon, karena pastinya Ibu melihat dulu nih ya, gitu kan yang tadi benar baiknya gitu ya, maka itu menjadi sebuah dilema atau menjadi rujukan moral. Kayaknya itu yang pastinya yang pertama dilakukan. Silakan Pak Dirman. Iya. Baik, Sri, mohon izin untuk bertanya selanjutnya Bu Sri. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya, terutama kalau kasus-kasusnya ini ketika Ibu dapat sebuah kasus ini ternyata dua keputusan ini benar. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh Ibu mengambil keputusannya dalam kasus-kasus seperti itu? Ini yang berkaitan dengan lembaga ya tentunya ya. Iya, Lembaga atau perorangan atau Fleksibel Bu, yang prosesnya terjadi di sekolah ya. prosesnya di sekolah. Kalau memang ada dua opsi atau dua masalah yang memang itu dua-duanya benar, baik, dan yang dikatakan memang itu kalau nggak diambil ya sayang dua-duanya, kan gitu kan. Kembali lagi tetap kami bermusyawarah. Karena kalau sudah bermusyawarah itu risikonya pasti lebih ringan dibandingkan kalau saya mencoba sendiri. Walaupun kembali lagi dua-duanya itu kalau tidak diambil sebenarnya ini sayang atau rugi. Namun tetap satu kembali lagi ke aturan dulu. Selain bermusyawarah dengan teman, aturan dulu yang kita pakai. Dari keduanya ini, jika memang yang merujuk ke pasti pasti ada perbedaan sedikit, pasti ada perbedaan. Itu kita kembali lagi ke aturan. Aturan kan biasanya sebuah satu kita melihat dasar hukumnya. Sebelumnya juga nanti ke teman-teman sebelum kita bermusyawarah ini dasar hukumnya ini. Ini ada masalah ini, bagaimana sebaiknya? Nah, kalaupun toh memang aturan ini sudah kita pakai, kemudian tetap masih ada yang kok kayaknya ditimbang pun masih berat yang ini kan gitu kan? Itu ya tidak mungkin aturan bisa kita ambil juga karena ini mungkin ada sesuatu yang kalau ini kita tetap ambil ini akan berdampak yang lebih parah walaupun sesuai dengan aturan. Itu juga kami bermusyawarah mungkin kita ambil yang satunya ya ini walaupun sama dengan aturan ya, tapi karena ini nanti akan berdampak misalnya itu akan orang tua atau misalnya orang tua ini begini-begini itu kan ya dan pertimbangan lagi dengan musyawarah bisa juga tidak
lebih tidak baik kalau tidak diambil lagi. Oke, baik. Berarti dari yang saya tangkap, Ibu kalau dalam ada kasus-kasus yang ini antara benar dan benar, Ibu pertama-tama pertimbangannya aturan dulu ya, aturan, baru dilihat hasil akhirnya yang mana yang lebih urgent, yang lebih berdampak positif untuk semua. Dan itu pun Ibu melalui proses musyawarah. Luar biasa sekali Bu, ini jadi masukan sekali buat saya nih. Iya. Baik, selanjutnya Bu Dian, silakan. Ibu tadi sudah Ibu katakan ya bahwa Ibu bermusyawarah dengan kalau jika ada dua kepentingan, seumpama Ibu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang sama-sama. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk menangani hal ini? Ini sangat luar biasa sekali karena kepentingan itu sangat-sangat penting ya. Itu bisa kepentingan pribadi saya, bisa kepentingan sekolah, atau mungkin kepentingan atasan, kan gitu kan? Tapi dua-duanya penting ya. Tapi pertama yang saya lihat adalah sumber kepentingan itu dulu. Kepentingan itu dari mana? Kalau memang itu dari kedinasan, yang memang kalau ada apa-apa kepentingan itu dinas harus dikatakan ya, saya kedinasan dulu yang saya lihat. Nah, contohnya misalnya ada tugas, karena saya aja ya ada tugas penting nih. Satu yang dari dinas sendiri, disdik, yang satu kemudian dari satlang. Satlang itu penting, harus ragu. Dengan dinas juga penting. Kalau dilihat urgennya, sebenarnya urgennya satlang, tapi secara kedinasan, dinas harus satlang. Nah, yang di sini saya musyawarahkan dengan stakeholder yang ada, tentunya yang ANSEP, kemudian teman yang bisa saya andalkan atau yang saya untuk mewakili saya, dan saya komunikasi juga dengan satlang bahwa saya ada dengan dinas. Itu contoh tugas. Makanya kalau kepentingan itu lembaga, misalnya sekolah ini dengan kan kebetulan menyebutkan dua sekolah ya, sama-sama pentingnya. Seperti minggu-minggu ini ujian dua-duanya, sana penting, sini penting. Tentunya kembali lagi prioritasnya bagi saya hidup yang penting. Jadi tetap melihat bobotnya kepentingan itu. Ya, jadi dari tadi yang saya sudah tangkap, jadi kalau misalnya lihat dari lembaga itu ditamakan yang strukturannya lebih tinggi dulu ya Bu ya. Sedangkan kalau kepentingan berarti dilihat dari yang mana yang lebih mendesak gitu ya. Jadi yang tidak bisa dihakikan, selama bisa dihakikan. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang punya dilema etika, atau tadi yang ini pilihannya ini benar-benar banyak. Kira-kira ibaratnya hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam memutuskan hal itu? Yang didasarkan ya? Iya, dasar Sebagai pegangan ya? Oh, betul. Ya, tentunya kalau memutuskan kan karena akan untuk kepentingan orang banyak, kalau kepentingan pribadi pasti pertama memang aturan yang kami lakukan. Kemudian yang keduanya ya itu tadi hasil musyawarah dengan teman. Ketiganya ya jika aturan sudah saya pakai, kemudian musyawarah dengan teman, kalaupun tidak sejalan dengan hati saya atau dengan ya tidak apa-apa, karena memang bukan kepentingan pribadi semata. Oke, berarti dari yang saya tangkap hal-hal efektif itu adalah yang pertama konsep dulu gitu ya, aturan bagaimana, lalu diskusi dengan teman-teman. Jadi walaupun keputusan itu tidak sejalan dengan pemikiran Ibu, tapi hal itu terbaik untuk kepentingan bersama, maka itu yang Ibu ambil. Oke, bagus. Terima kasih Bu. Selanjutnya dari kepada Bu Dian. Ya Bu, kira-kira hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang tidak tertulis kemarin ya. Iya kan ini benar-benar. Terus tadi walaupun udah musyawarah, udah kadang-kadang udah sampai ke atasan, tapi tetap kayaknya nih belum jadi sebuah keputusan yang final. Tantangannya apa sih biasanya? Kasus ini agak lumayan berat juga
Biasanya Tantangannya ya tentunya memang kita sebagai pegawai, nanti kita yang ditata dan kita ini, saya pribadi, teman-teman juga ini kita kembalikan ke hati, kita bisa hati, karena aturan dan semua kalau sudah kita lakukan, toh kita belum menyelesaikan masalah. Hati kita satu, kesabaran dan mengalah. Karena kalau kita sabar, kita ada hadisnya ya, saya tak salah ngomong, karena Allah itu akan bersama dengan orang yang sabar. Keduanya juga kita mengalah. Karena mengalah ini saya tuh berprinsip orang yang mengalah itu bukan berarti kalah, tapi untuk mencari agar permasalahannya atau hal ini bisa kita selesaikan gitu. Karena kalau dua-duanya ini kita bawa terus, benar ini juga benar tetap benar, tapi tidak ada yang benar semuanya, tidak ada, pasti ada yang satu. Daripada kita berseteru terus atau mau ini dua ini nggak selesai, pasti satunya kapan saya bujuk, mana di antara dua ini yang bisa dibujuk atau yang bisa diambil hatinya, itu manusia, bukan manusia yang sebenarnya kan manusia sosial, tidak bisa dibujuk. Mudah-mudahan rumah Allah orang yang lain itu bukan orang yang kalah, tapi karena kesabarannya dan Allah akan bisa, insya Allah di suatu hari pasti akan mendapatkan balasan atau manfaatnya. Kalau saya, bagi saya ya. Iya Bu. bahwa yang menjadi tantangannya begini ya tadi ya, tantangan dalam pengambilan saya ya. dari mungkin anak buah juga atau gimana Bu? Belum ya. Karena Tantangannya ini yang tergambar dari Ibu, kalau menurut saya berarti intinya sebenarnya kan yang tadi Ibu juga udah bilang, nggak semua keputusan Ibu itu benar dan nggak semua keputusan Ibu itu disenangi sama orang, itu tantangannya karena dua-duanya benar kan gitu ya Bu ya. Maka berharap dengan sabar, mudah-mudahan ya Bu ya, itu dengan saling peduli itu jadi tantangan yang bisa kami tangkap dari yang disampaikan, bahwa tantangan terbesar tuh ketika keputusan itu dua-duanya bisa menyenangkan semua orang, maka sabar sama kayaknya kesannya harus ada yang ngalah gitu ya Bu ya, dengan benar-benarnya bisa gitu. dikatakan mungkin ada di antara teman-teman yang itu tadi tidak senang dengan keputusannya kan, Iya. pasti dia akan sebenarnya itu dengan saya tidak sinergi ya, Iya. mungkin sebelah atau Iya. suka dengan saya, itu no problem bagi saya. Ya itu memang tantangan saya seperti itu. Iya. Tapi bagaimana caranya di kemudian hari bila ada masalah ini, orang-orang yang ini bisa kami handle. Memang tantangan sebuah memang pasti. Iya masih sulit ya Bu. Tidak bisa orang yang semua. beraneka ragam ya. Ya, itu pasti ya. Memang mengajak orang tuh 100 bisa jalan, 5 nggak bisa jalan, itu juga udah berat amat yang kita main. Jadi biar bagaimanapun tetap itu adalah anggota kami ya. Sebagaimana kita bermancanegara ya, baik saja, jangan saja tidak ada masalah lagi. Sepertinya pada umumnya sama. Iya. Saya merasakan hal yang sama. Nah, namanya manusia itu pasti begitu. Oh, iya, betul. Ngomong aja nggak ada tantangan. Iya, betul. Ya kan tantangan itu kan membuat saya bagaimana besok saya supaya bisa menaklukkan Pak Januar. Pak Januar juga bagaimana saya supaya bisa ini masuk dengan saya nih kan gitu. Iya. Jadi membuat kita supaya lebih Betul positif sekali. itu. Iya. Oke Pak Ibu, selanjutnya nih, kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus di ilmu etika? Apakah biasanya Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki jadwal tertentu nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya biasanya kalau di sini seperti apa? Kalau jadwal atau tata cara ini kembali lagi ke pokok permasalahan. Dan permasalahan itu bisa yang harus sekaligus datang selesaikan, harus ada yang perlu kita musyawarah dahulu kan. Tentunya saya lihat jauh dari permasalahannya, langsung diselesaikan atau perlu ditunda. Jika bisa besok ditunda, artinya itu permasalahannya harus diselesaikan bisa besok, tentunya kami kembali lagi
memanggil atau mengajak beberapa teman yang saya anggap itu bisa saya ajak musyawarah. Nah itu saya sampaikan masalah itu teman saya, dan saya apa masukan-masukan dari teman saya sehingga saya bisa menentukan berikutnya. Nah untuk jadwal kembali lagi seperti tadi yang tidak bisa ya spontan. Nah ini ya pasti. Nah untuk berikutnya kita ada evaluasi. Evaluasi untuk rutin. Nah itu yang sudah terjadwal, biasanya evaluasi kegiatan kita. Di mana jeleknya aja juga saya sampaikan. Sebenarnya saya tuh di evaluasi itu tujuan saya mengambil masukan-masukan dari teman, tapi selama yang saya lakukan teman-teman ya iya saja, yakinnya saya bukan evaluasi lagi, memberikan materi baru lagi kan gitu. Berarti itu tantangan juga ya. Karena evaluasi itu sebenarnya penting bagi saya. Oh iya, saya benar. Berarti Ibu based on the case ya Bu ya. Ketika kasus itu menuntut kita untuk langsung memutuskan, bahkan langsung eksekusi. Tapi kalau misalkan yang bisa dibawa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, maka Ibu kumpulkan untuk diskusi. Iya. Ya, luar biasa sekali Bu. Selanjutnya rekan saya silakan Ibu ya. Ya Bu, untuk kasus-kasus yang Ibu tangani biasanya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah maupun bantu Ibu untuk pengambilan keputusan kasus-kasus terutama yang kasus dilema etika? Tentu, nah itu saya dalam hal ini prinsip saya karena saya bertugas di sini itu bukan milik pribadi, pasti ada orang-orang atau teman-teman yang saya libatkan dalam segala hal, itu pasti. Jadi tidak untuk saya pribadi, tapi memang saya selalu ditemani oleh tim kami untuk membuat suatu keputusan. Prinsipnya tadi, karena saya di sini tidak selamanya, saya bertugas hanya beberapa saat dan suatu hari kan saya pergi, dan di sini kan biar tetap berjalan segala macam kegiatan. Tidak lagi kemudian ada yang itu timnya apa gimana? Timnya tergantung karena di sini tim itu ya macam-macam. Ada tim apa dulu, misalnya permasalahannya tentang apa ya kita ada timnya sesuai dengan pokok masalahnya. Dengan kasus yang Misalnya kalau kasus kenakalan ya kami punya tim siswa kayak gitu. Kepanitiaan yang lain misalnya itu yang menangani sesuai dengan pokok permasalahannya atau pada di sana. Sudah sampai ke ujung cerita ya wawancara kita pada hari ini. Kayaknya pasti banyak banget pelajaran yang kita ambil, mengkoneksi ya antara yang kita pelajari dengan apa yang kita wawancarakan. Ibu pastinya kan sudah mengalami, kalau kami menganalisa doang ya Pak ya, menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan, bahwa pastinya sebuah sekolah banyak sekali ya Bu yang mengalami kasus dilema. Penyelesaian yang bisa itu lakukan tadi ada yang tergambar pastinya musyawarah dan dikembalikan lagi kepada aturan. Jadi yang bisa dilakukan resolusi yang dilakukan Ibu tuh ada yang berisi aturan, ada NBS juga, ada hasil akhir yang mau dilihat, bahkan rasa peduli tadi yang mana yang baik ya, benar, iya. Dan ujinya juga sebenarnya itu dilakukan. Tadi ngomongin feeling itu intuisinya dilakukan, ngomongin aturan uji legalnya dilakukan. Bahkan di akhir keputusannya Bu, Ibu bilang menyampaikan bahwa ada uji pakutan juga nih, karena Ibu bilang kalau ada masalah kadang-kadang disampaikan juga ke Kasatmas ya Bu ya. Kalau memang itu kira-kira berat dan memang harus ada aturan ke atas, maka kalau di Kasatmas keputusannya seperti apa, jadi uji pakutannya juga dilakukan. Bahkan di akhir keputusannya pun Ibu sebenarnya melakukan refleksi ya Bu ya, tadi ya, melakukan keputusan ini sebenarnya benar, yang tadi walaupun tantangannya tuh tadi nggak mungkin semua keputusan itu menyenangkan semua orang, tapi dengan berbasis tadi yang mana yang lebih positif dan lain sebagainya, rasanya bisa disimpulkan bahwa keputusan yang diambil berbasis 3. Yang penting kalau ngomongin siswa, yang pada siswanya, bertanggung jawab, dan ada nilai-nilai kebajikan yang dipakai ya
kayak tadi kan baik sama benar ya Bu ya. Iya. Mana yang positifnya banyak, oke, dalam artian berarti nilai-nilai kebajikan mana nih yang mau diambil. Rasanya sudah banyak sekali pembelajaran yang bisa kami dapatkan ya Bu ya. Jadi yang dari semua hal, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik ya dari yang ini saya tadi hanya menggambarkan secara garis besar hasil wawancara kita hari ini, bahwa pengalaman Ibu pastinya menjadi pembelajaran buat kami. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan di akhir tentang pembelajaran tadi. Ya, pesannya, ya pesan atau untuk selanjutnya, karena ibu-ibu ini nantinya akan menjadi generasi penerus, ya, tentunya di dalam pemerintah, pegawai pemerintah itu satu pertama adalah patuhi aturan dari pemerintah, yang kedua ya kita harus sabar, ikhlas dengan tugas, dan tentunya selalu melihat ke depan, atau kalau sekarang punya pemimpinan yang visioner. Itu lebih penting, karena tanpa kita melihat ke depan, kita nanti akan ketinggalan perkembangan zaman. Kita ini ada punya pendidikan, jangan sampai punya pendidikan tergilas dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini. Maka dari KPP dulu, nah sekarang sebagai penggerak, jangan lupa selalu update terus info-info yang baru. Artinya kembali lagi, semua itu tetap kembali kepada yang Sang Khalik, karena tanpa berdoa kita sebuah pekerjaan juga akan sia-sia, kembali kepada maka ya tentunya selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita laksanakan ini menjadi ibadah di kemudian. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Itu sudah lengkap ya? Sudah lengkap, rasanya memang tugas kami adalah meminta pengalaman Ibu ya. Betul. Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dirasakan masih menjadi sebuah dilema etika. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Sama saya terima kasih juga, dan mohon maaf bila ada yang kurang enak di teman-teman, ya itulah ibu adanya apa adanya. Sama kami juga. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bermanfaat semuanya.